direkod ya, oke. Nah, malam ini kita ketemu lagi ya. Saya senang bisa menyapa teman-teman malam hari ini. Dan malam ini saya juga ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman baru yang baru malam hari ini bisa ketemu ya melalui ruang Zoom ini. Ini sungguh anugerah Tuhan. Saya juga mengapresiasi yang tertinggi untuk semangatnya Ibu Nindya ya dalam keadaan satu sisi berduka, tetapi Ibu Nindya tetap ingin berbagi dengan teman-teman semua. Nah, kita tahu ya sebagai Atomian, perjalanan kita di Atomi ini benar-benar seperti suatu perjalanan mencapai satu tempat tertentu ya. Ibarat orang mendaki gunung, kita benar-benar sedang mendaki menuju kesuksesan ya. Kesuksesan bukan hanya secara materi, tetapi di Atomi kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki hidup yang seimbang, roh, jiwa, dan tubuh kita. Juga orang-orang yang kita kasihi pun ikut berbahagia. Ketika kita membuat hidup orang-orang yang kita kasihi berbahagia dan berarti, disitulah arti kesuksesan yang sebenarnya. Nah, malam hari ini saya didampingi oleh dua teman ya, dua teman leader, Ibu Suliani dan Ibu Nindya, yang akan berbagi pengalaman perjalanan mereka di Atomi selama ini. Ya, jadi Ibu Suliani ini sudah mencapai peringkat Sales Master ya, dan Ibu Nindya juga sudah mencapai peringkat Sales Master. Jadi Sales Master adalah peringkat mastership pertama di Atomi. Dan peringkat ini sangat penting karena peringkat Sales Master ini adalah pilar dasar untuk kita membangun kesuksesan berikutnya. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrol-ngobrol santai tentang perjalanan, tentang suka duka yang dirasakan oleh kedua teman kita malam hari ini ya. Kiranya sharing malam hari ini menginspirasi kita semua. Saya juga ucapkan selamat datang untuk si cantik Tiara yang menemani Mama malam hari ini. Ini Tiara ini luar biasa sekali ini ya. Anaknya Ibu Nindya ini pendamping setia, pensupport yang luar biasa selama ini ya. Di mana ada Ibu Nindya, di situ ada Tiara. Nah, malam ini saya ingin kita semua nanti bisa mendengar langsung ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana perjalanan mereka, suka duka dalam hidup sebagai seorang Atomian ya. Untuk kesempatan yang pertama saya ingin memberikan kesempatannya kepada Ibu Suliani ya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Apa sih yang membuat jatuh cinta dengan Atomi? Kenapa kok bisa terdampar di Bahtera Atomi ini? Dan apakah pertemuan ini pertemuan yang disesali ya, dan bagaimana cerita lengkapnya saya persilahkan Ibu Suliani untuk menyampaikan introduction dan juga pengalamannya di Atomi. Silahkan Bu Suli. Iya, terima kasih Bu Ria. Shalom semuanya teman-teman Atomian tempat ini. Senang ya, maksudnya kalau saat ini bisa berbagi gitu. Saya ingin membagikan ya pengalaman saya yang mungkin tidak mudah untuk mencapai gitu ya. Satu, pertama kali saya tuh nggak pernah merasa bahwa saya tuh ada di Atomi begitu. Jadi ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar sih menurut saya. Saya sangat bersyukur dan benar-benar ini adalah anugerah yang saya rasakan kalau saya bisa masuk ke Atomi pada waktu yang tepat seperti itu, mulai tahun 2018. Jadi memang sih nggak mudah begitu kalau melihat perjalanan saya. Saya ingin sih mestinya men-sharingkan saya ini orangnya seperti apa gitu. Ya sebenarnya saya tuh tidak bisa menjalankan bidang seperti bidang MLM begitu. Jadi nggak seperti ya mungkin ada teman-teman yang suka sharing, oh udah sampai berpuluhan tahun, belasan tahun ada di bidang MLM, jadi ngerti gitu caranya. Tapi saya sama sekali tidak pernah mengalami dan tidak pernah menjalankan bidang ini gitu. Jadi kalau misalnya nih saya pengen cerita
tentang latar belakang saya gitu ya. Memang saya nih anak kedua dari 5 bersaudara. Dan kebetulan anak pertama, kedua, ketiga itu memang perempuan semua. Dan saya bersyukur karena saya tuh punya orang tua yang sangat mengasihi kami semua gitu. Cuman memang sayangnya sih luar biasa gitu kalau menurut saya ya. Jadi akhirnya saking sayangnya, maksudnya kita tuh dipegang gitu. Jadi akhirnya anak-anak saya, termasuk saya gitu, menjadi orang yang dibilang kuper gitu. Istilah kuper tuh apa? Kurang pergaulan. Jadi sejak kecil, sejak sampai mulai sekolah, SMP, SMA, itu saya tuh menjadi orang yang pendiam, ya kurang pergaulan karena memang sangat dibatasi pergaulannya. Jadi kalau misalnya mau pergi gitu, pasti harus diawasi. Kalau nggak ada temennya, nggak bakalan bisa ikut. Jadi waktu sampai SMA pun bahkan kalau mau diajak pergi camping, apa jalan-jalan, itu saya nggak pernah merasakan sama sekali gitu. Jadi memang di rumah terus gitu. Kalau sampai akhirnya teman-teman tuh bilang gitu, udahlah nggak usah ngajain saya gitu. Percuma gitu, papahnya kan galak, nggak bakalan bisa pergi. Jadi akhirnya dari situ memang saya bertumbuh, ya mungkin bukan cuma saya, mungkin kakak saya, cici saya, adik saya yang paling merasakan ya. Kita tuh bertumbuh menjadi orang yang nggak mengetahui sosial kita. Jadi pulang sekolah, pulang, selesai sekolah, pulang, nggak pernah main, nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah kemana, nonton bioskop pun bisa dibilang tuh cuman sekali saat dari mulai kecil sampai SMA. Nah itu dari situ akhirnya tanpa disadari itu memang saya jadi orang yang tertutup. Bahkan mungkin nggak punya banyak teman gitu. Jadi dan itu berlangsung sampai akhirnya membentuk karakter ya. Saya tuh orangnya memang akhirnya tertutup, terus merasa nggak percaya diri, nggak ada teman gitu. Jadi sampai akhirnya saya pindah ke Salatiga kuliah, baru saya mengalami, maksudnya pelan-pelan saya bisa ikut persekutuan, bisa mulai bergaul dengan teman-teman, walaupun memang itu masih susah. Dan sampai akhirnya bisa ke Jakarta, itu juga satu mujizat buat saya, karena saya sudah mikir nggak bakalan mungkin saya akan bisa ke Jakarta, karena nggak boleh gitu. Jadi pada waktu saya lulus kuliah, di situ ditanya sama dosen saya, Shuli mau nggak ke Jakarta gitu, kerja nih bareng-bareng berempat sama teman-teman satu kuliah gitu, satu kelas gitu. Udahlah tanya aja sendiri, Bu, saya nggak bakalan bisa memutuskan. Akhirnya dosen saya nanya sama papa saya langsung waktu itu, boleh ya Shuli kerja Jakarta gini dan saya tuh yang nggak pernah menyangka papi saya tuh bilang ya udah terserah anaknya, kalau mau ya silahkan gitu. Akhirnya saya pergilah ke Jakarta. Nah dari situlah mulai perjalanan saya untuk bisa survive gitu, sampai saya bisa kerja, sampai bisa berkeluarga, tapi tetap karakter itu terbentuk gitu. Walaupun saya bekerja, saya tuh nggak mungkin punya kerja sebagai orang yang bersosial gitu, makhluk yang sosial gitu. Jadi saya selalu bekerja itu di belakang meja. Kalau dibilang dulu memang di levelnya tuh dibilang ada 2 level gitu. Ini levelnya masuk leader atau manager. Jadi kalau saya tuh dari dulu memang dibilang saya tuh levelnya nggak bakalan bisa ke leader, karena saya selalu diam, kerja dengan data, diam di belakang meja, dan saya nggak pernah ketemu sama orang. Jadi dari situlah, background itulah saya nggak pernah mengenal yang namanya kerja marketing atau MLM atau apapun. Jadi saya selalu nyaman dengan pekerjaan saya di dalam perusahaan. Sampai akhirnya seperti yang saya pernah cerita gitu ya teman-teman di live skenario, bahwa memang selama saya bekerja itu saya bekerja sama perusahaan, nggak pernah saya bekerja sendiri, dan saya sudah merasa nyaman. Dan dari situ memang terbentuk karakter itu terus sampai saya mulai memikirkan memang waktu itu apa yang akan saya lakukan gitu, sampai saya ketemu dengan Ibu Ria. Sebelumnya saya berusaha mencoba MLM. 1 ada, tapi ternyata saya nggak bisa. Terus saya dicoba berapa kali saya diajak ikut asuransi, sama ada 2 kali gitu. Ternyata saya juga nggak bisa, jadi saya akhirnya merasa karena tidak ada dukungan juga, saya merasa saya nggak bisa deh background seperti ini gitu.
nanti malah ikut asuransi, saya malah ketemu sama teman saya malah dihindari. Jadi akhirnya ada beberapa teman saya yang akhirnya lari. Terus saya mikir, aduh kok mestinya kok jadi saya jauh dari teman. Akhirnya saya merasa, udahlah kayaknya saya nggak mungkin lah bisa background seperti ini, ikut MLM atau ikut perusahaan-perusahaan seperti asuransi dan sebagainya. Dan akhirnya sampai terakhir gitu memang setelah kerja saya juga menyadari dengan usia yang maksudnya semakin mendekati usia pensiun, saya memikirkan, saya sering berdoa, Tuhan apa yang saya harus lakukan gitu. Sampai saya ditawarin sama Bu Ria, ini tadinya saya pengen coba produknya karena saya sangat sangat membutuhkan, tapi karena bilang bisnisnya bagus dan saya juga udah mengenal Bu Ria, apa yang dia lakukan kayaknya kok bisa ya. Terus saya bilang, udah saya mau gitu. Walaupun saya bilang, udah saya mau ikut gitu. Oh jangan tinggalin saya ya. Jadi saya ikut. Terus mulailah dari situ saya coba kenalin sama teman-teman yang di Jawa gitu. Pas saya ketemu, kok ternyata mereka mau gitu. Udahlah saya mau beli. Nah itu waktu itu belum Atomi belum masuk ya. Maksudnya masih di bulan April saya nawarin mereka mau beli gitu. Udah cobain ternyata kok lumayan ya saya bisa ngajakin mereka. Dari situlah saya mulai timbul rasa percaya diri, oh ya coba sampai akhirnya pada waktu mulai launching dan saya juga udah punya teman-teman yang udah mulai member tapi cuman sebatas beberapa gitu. Dan akhirnya pada waktu itu juga saya masih kerja, jadi waktu saya tidak bisa fokus ke Atomi. Jadi dari situ saya juga merasa masih nyaman-nyaman aja karena masih dapat uang dari perusahaan ya. Akhirnya sampai terakhir beneran saya waktu itu bulan ini awal Juli yang saya bilang mulai pensiun, saya juga mulai menyadari bahwa saya harus terjun dan saya bersyukur bahwa Tuhan tuh seperti buka jalan gitu. Terus kayaknya Tuhan saya harus mau nih, saya punya semangat baru nih harus belajar untuk mengenal, untuk mencintai. Saya sudah mencintai Atomi dan saya harus belajar untuk mengenalkan, mengerti marketingnya dan sebagainya. Dan memang itu saya lakukan pelan-pelan sih, teman-teman saya tahu bahwa itu memang rada membutuhkan effort bagi saya gitu ya, karena saya memang orangnya biasanya suka, aduh ini belajar ini banyak banget yang harus dikerjakan gitu. Nah dari situlah akhirnya saya bersyukur sih kemarin waktu bulan Juli ya, saya pas banget keluar, tiba-tiba kok saya bisa gitu loh. Dan itu pun saya merasa, Tuhan ini anugerah Tuhan banget gitu. Dan tapi setelah itu juga perjalanannya nggak lancar juga gitu. Setelah itu kalau kita lihat, aduh ini gimana ya, saya tuh benar-benar terakhir itu pikirannya buntu banget. Aduh gimana ya, ini cariin orang, tapi kayaknya kok susah banget. Terus sampai pernah rasanya tuh desperate juga. Aduh Tuhan ini gimana ya, kok sampai nggak ada yang misalnya orang yang mau beli, terus saya mau hubungin ini, mereka nggak mau, nih nggak mau. Akhirnya kadang-kadang ada merasa ada down juga gitu. Tapi berjalannya waktu nih, terakhir begitu ya, terus saya mulai mendengarkan yang terakhir ini Pak Ken bilang gitu, satu hal yang, terus saya bilang, bener nih, saya sudah mendapatkan peringkat auto sales master ini adalah anugerah Tuhan. Dan itu Tuhan sudah kasih, dan saya mengucap syukur banget bahwa sebenarnya Atomi ini adalah tempat yang tepat buat saya. Cuman satu hal yang kadang-kadang terlupakan, itu adalah, kemarin diingetin lagi nih, ada satu, yaitu the power of mind. The power of mind, itu jadi maksudnya, pikiran kita itu punya kuasa gitu. Kalau kita mau percaya bahwa, oh iya nih, harus punya goal, punya set, kamu punya kekuatan, pikiranmu tuh percaya, akhirnya menjadi the power of dream. Jadi kamu bermimpi, dan mimpi itu bisa jadi kenyataan, seperti yang seperti yang diceritakan oleh Pak Mike juga ya. Jadi satu hal yang saya sungguh sangat percaya gitu, kita itu tidak boleh menyanyiakan diri kita. Itu yang saya sangat belajar, dan saya percaya bahwa jalan saya ke depan ini akan semakin mencapai ke dream dan mind yang ada di dalam
kepercayaan dan maksudnya keyakinan kita gitu. Jadi satu yang saya ingat adalah jangan menyia-nyiakan diri kita. Kadang-kadang kita merasa desperate, merasa down, merasa aduh aku nggak bisa ya. Itu akhirnya yang benar saya merasa saya nggak bakalan boleh seperti itu lagi. Diri kita, bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa saya mempunyai kekuatan yang luar biasa yang diberikan. Jadi di dalam diri saya itu ada sesuatu yang besar. Itu yang saya percaya. Satu itu, yaitu jangan sia-siakan diri kita. Kemudian percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita tuh mampu. Nah itu juga yang membuat saya, kadang-kadang saya merasa, aduh kok gini ya. Tapi tiba-tiba terus pikiran itu, nggak bisa. Saya pasti mampu. Jadi saya selalu mengatakan, saya pasti bisa. Dan saya percaya dengan diri saya, pasti bisa melakukan. Nah, kemudian kita diminta untuk fokus dengan impian kita. Saya udah buat live skenario dan saya memimpikan itu dan percaya dengan impian saya akan menjadi nyata dalam Atomi. Jadi satu hal yang saya sangat bersyukur, ini Atomi adalah anugerah Tuhan. Dan satu hal lagi yang saya sungguh benar-benar merasakan Atomi ini satu mujizat gitu, kalau ada di dalam saya ya. Itu kemarin dibilang, kita itu kerja di Atomi itu, kita itu nggak boleh meninggalkan kayak buku manual. Jadi dibilang, mobil itu, kalau misalnya BMW gitu kan, selalu kan kalau kita punya mobil yang canggih, itu kan ada buku manualnya. Ternyata di Atomi pun juga ada buku manual, dan buku manual itu tuh ajaibnya dikatakan, itu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Jadi kalau kita gitu ya, kalau saya, buku manual saya tuh adalah Alkitab. Mungkin teman-teman ada buku manualnya tuh masing-masing kepercayaan kita, dan itu adalah satu kekuatan. Dan saya mengucap syukur banget gitu. Di Atomi ini ternyata bukan sekedar untuk bekerja mencari uang tuh enggak, tapi saya merasakan satu hal yang sangat luar biasa karena di Atomi ini kerja itu enggak untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kepentingan seluruh tim kita gitu. Jadi kemarin Pak siapa tuh DTA mengatakan sebanyak mungkin kita membantu downline kita, maka kita juga akan sukses. Dan itu yang saya benar-benar bersyukur saya bisa ada di Atomi dan saya bisa mencapai sales master ini adalah anugerah Tuhan, dan saya percaya dengan berjalannya waktu saya akan semakin meningkat. Karena dibilang satu lagi, gagal di Atomi itu perlu mujizat. Itu kan aneh gitu ya. Jadi masa gagal kok perlu mujizat gitu. Kalau misalnya hal yang lain gitu, contohnya seperti apa ya, kalau perlu mujizat, misalnya kita pengen mobil gitu, tiba-tiba ada, itu perlu mujizat. Tapi ini bukan sukses di Atomi, itu perlu mujizat, nggak dibilang gitu. Tapi kalau kita gagal di Atomi, itu rasanya itu perlu mujizat. Jadi artinya bahwa kita semua itu nggak mungkin nggak sukses di Atomi. Jadi kita semua tuh pasti bisa. Dan nilai kegagalan itu, kalau sampai kita gagal, itu rasanya tuh aneh, dibilang mujizat tuh hal-hal yang terlalu gede gitu. Dan itu yang saya percaya bahwa itu kita semua juga, kita semua enggak, seluruh Atomian saya percaya bahwa kita nggak mungkin gagal. Tapi selama kita mengikuti sistemnya dengan benar, itu satu hal. Dan kita juga menjadi orang yang selalu maksudnya kita menjadi satu teamwork yang bagus. Jadi satu hal adalah, kalau di Atomi yang saya juga percaya dan belajar satu hal adalah, di Atomi ini building relationship. Jadi kita membangun hubungan dengan downline kita, dengan upline kita, sehingga akhirnya itu membuat trust, jadi saling percaya. Saling percaya itu akhirnya membuat jadi teamwork, dan setelah ada teamwork itu akan ada productivity. Nah, itu yang saya belajar. Dan saya memang ini sedang dalam proses belajar ke arah situ. Gitu. Jadi, teman-teman, saya percaya bahwa kalau kita mengikuti sistem yang benar, kita akan pasti sukses semuanya. Bahkan kita akan bisa cepat, kalau dibilang Pak Ken bisa sampai sales master dalam waktu 2 bulan. Nah, yuk teman-teman kita bisa punya challenge gitu. Apakah kita mau mencapai itu dengan cara mengikuti semua yang ada. Nah, itu sih Bu Ria, jadi saya tuh sangat bersyukur banget
Atomi ini adalah pilihan yang tepat yang Tuhan sudah berikan buat saya dan akan menjadi masa depan yang saya harapkan sampai tua mempunyai passive income itu. Ya itu Bu. Ya, luar biasa. Applause buat Cisuli ya, buat sharingnya malam ini bagus banget ya. Jadi di Atomi ini bisa mengubah seorang yang pemalu, seorang yang introvert, menjadi seorang yang punya percaya diri dan berani bermimpi. Ya, seorang yang merasa nggak mungkin bisa sukses ya, apa-apa merasa semuanya sudah ditakar, sudah ditentukan. Tetapi Atomi bisa membukakan wawasan baru dan kesempatan baru. Dan saya percaya di Atomi pasti Cisuli sukses ya, karena di Atomi ini dikatakan kalau berhasil itu udah pasti. Kalau sukses itu suatu mukjizat. Gampang ngomong kasarnya kalau saya bilang kalau gagal di Atomi itu bilang ya, kalau gagal itu mukjizat. Maksud saya gini, kalau gagal itu kebangetan gitu aja deh ya. Karena sistem di Atomi dibuat begitu mudah, begitu simple. Yang penting fokus dan kita punya determinasi, mimpi yang kuat untuk meraihnya. Semua tools, semua panduan manual sudah disediakan. Kendaraan keren sudah diberikan. Kunci sudah di tangan kita. Tapi masalahnya apakah kita mau membuka pintu mobil itu dan mulai menghidupkan mesinnya dan mengendarainya. Jangan sampai kita sudah pegang kunci mobil keren, mobil hebat, kendaraan sukses, tetapi kita hanya masih tetap memegang kuncinya karena kita takut untuk menjalankannya. Ya, buku manual panduan sudah ada di tangan kita. Ya, thank you Cisuli untuk sharingnya. Nanti sama-sama, thank you. Akan mendengar juga sharing dari Ibu Nindya dan sesudah itu kita bisa sharing ya, bisa curhat-curhatan bagaimana sih perjalanannya, gimana sih suka dukanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin menyambut Ibu Nindya dan si cantik Tiara. Ini ya, putrinya Ibu Nindya yang luar biasa. Ini ponakan baru saya karena selalu manggil saya AI. Saya suka sekali. AI, ini Tiara gitu ya. Jadi ini malam hari ini hadir dua ini ya duet luar biasa ini dari Serpong, Ibu Nindya dan Tiara. Ya nanti Ibu Nindya bisa kasih perkenalan dulu dari mana asalnya dulu dan bagaimana bisa ketemu Atomi dan perjalanannya seperti apa. Silahkan Nindya. Ya, selamat malam Ceria, teman-teman semua. Terima kasih. Saya bersyukur pada Tuhan malam hari ini juga saya boleh diberi kesempatan untuk berbicara pada teman-teman, mungkin bisa berbagi sharing ya. Saya jujur, saya bukan orang yang pintar ngomong, saya gugup-gugup juga, tapi saya akan berusaha lah ya. Saya berasal dari Kalimantan Timur, Samarinda. Saya punya satu suami yang mengasihi saya, yang mengasihi keluarga. Saya juga punya 3 orang putri. Yang pertama Tiara, putri pertama saya, kedua Karin, dan ketiga Sofi. Saya latar belakang saya adalah farmasi. Tapi itu setelah saya menikah itu nggak kepake. Saya jadi ibu rumah tangga ya, mengurusi anak-anak. Karena suami saya kan bekerja di Bontang, Kalimantan Timur. Jadi dari Kalimantan Timur ibu kota kira-kira 3 jam lah kami masuk ke kampungnya itu ya, nah Kota Bontang. Nah di sini juga ada teman saya Mevin yang sangat membantu saya berterima kasih juga. Nah saya tinggal di Bontang, kemudian karena anak saya SMA di Penabur, jadi saya pindah ke Bontang ke Serpong ya, tahun 2018. Nah, disitulah saya bertemu dengan Atomi pada bulan Juni 2018. Saya bersyukur bisa dikenalkan oleh Ibu Clara. Kita ada persekutuan wanita. Di sana saya bertemu pertama kali dengan Ceria dan Pak Boas. Waktu itu kita skincare muka ya di gereja. Setelah itu dengan evening set. Saya jadi tertarik ya dengan evening set karena saya jujur orangnya saya nggak bisa dandan. Saya jujur nggak bisa pakai lipstick nggak bisa karena kami dari kampung ya.
Mungkin dibanding dengan orang di kota besar bisa dandan, saya jujur nggak bisa. Karena dari kelemahan saya juga, saya rasanya orangnya tipenya minder. Karena dari keterbatasan saya, tapi saya bersyukur di mana Tuhan tempatkan saya memiliki lingkungan yang mengasihi saya. Saya kalau untuk awal-awal saya tidak bisa terbuka dengan orang-orang. Jadi dengan teman gereja itu baru saya menceritakan kelemahan saya supaya mereka bisa mengerti saya. Karena kadang kalau mereka panggil saya kurang dengar itu seakan-akan dikira saya sombong ya. Nah di tim ini pun di grup Atomi saya juga bersyukur saya bisa terbuka dengan teman-teman. Saya jujur tahun 2018 akhirnya saya bergabung di Atomi. Kemudian chat saya yang pertama kali dengan Ceria itu tanggal 17 Juli tahun 2018. Saya mau order evening set. Nah, itu pertama kali yang produk Atomi yang saya kenal itu evening set. Saya waktu itu tertarik juga dengan Hemohim, tapi terlintas lah karena saya di sana juga ada suplemen ya. Saya pakai suplemen A belakangnya Y ya, itu aja ya. Udah itu berlanjut tahun 2018 saya vakum. Saya hanya sebagai pemakai, ya sudah habis, enggak lagi deh. Nah, kemudian tapi saya bersyukur Ceria rajin ya, kadang dia chat saya, tapi saya nggak pernah, saya abaikan yang ikut ini ada produk ini, apa-apa, saya abaikan, saya minta maaf ya. Terus terang. Nah, kemudian tahun 2020, karena teman saya di gereja, dia bilang, Nindya, tolong dukung doa untuk teman saya ya, Puspa, karena dia bukannya ini ya, kami ada Mekbah keluarga selama pandemi, kami luangkan waktu kami malam hari bersama anak dan suami untuk mendoakan orang-orang ya. Nah, jadi dia bilang, Nindya tolong doakan untuk Puspa, dia lagi sakit kanker payudara. Ya udah, saya bingung, saya enggak mau coba ke Hemohim, karena saya waktu itu memang pengetahuan saya kurang tentang Atomi, produk Atomi sama sekali, saya cuma hanya kenal evening set. Jadi saya bilang Hemohim, saya lagi kumpulkan dana katanya, akhirnya terkumpul. Dari situlah saya bisa melihat produk Atomi bisa membantu, meringankan. Dia bilang rasanya enak apa-apa, tapi akhirnya dia udah berpulang karena kesulitan biaya untuk membeli lagi ya, tapi bisa bertahan lah, karena menurut dokter itu udah hitungan jari aja, ya, menunggu hari katanya. Ya udah, tapi dia bertahan sampai hampir setengah tahun lebih lah, bertahun lah. Kemudian saya di chat lagi sama Ceria, ada Zoom meeting bulan November itu. Saya iseng coba lah ya, pingin tahu ya. Akhirnya saya coba ikut, saya dengerin, kok lumayan menarik ya, karena saya dulu waktu di Bontang, saya pindah ke sini, saya bingung, saya vakum. Saya hanya bisa, membantu suami saya ya, saya pasarkan ke teman-teman. Apa sih yang bisa saya jual di sana untuk mereka gitu loh. Kemudian dari wajan, panci, ada semua. Aduh, ya udah, ternyata saya terpikir untuk cat rambut. Karena di sana kan pakai cat rambut bahannya berbahaya, pandemi mereka ke salon mahal. Saya orderan saya pertama kali temen mau itu cat rambut bubble color ya. Nah itu yang memulainya. Nah kemudian terus sampai November saya bersyukur juga untuk Pak Boas dan Ceria mengajak saya bergabung di tim TLI ya. Nah saya tanggal 7 Januari tahun 2021 saya bergabung. Di situ teman-teman punya mimpi yang bagus ya, mereka juga bilang ada di live skenario, pingin sales mater. Saya hanya berdiam diri, saya cuma bilang dalam hati saya, Tuhan, saya kepingin sih, tapi saya terbatas karena saya jujur untuk pesan di web itu saya nggak bisa, kemampuan saya lihat komputer atau lihat ini laptop, lihat handphone itu kadang kecil tulisannya, saya kabur gitu nggak bisa. Jadi saya bilang anak saya, bisa nggak kamu bantu mama? Dia bilang, iya, tapi kalau dia lagi kosong. Nah, akhirnya saya mulai pesan barang, teman-teman saya sharing, saya suka cerita ya sama teman-teman yang di Kalimantan. Saya bilang, ini loh produknya bagus, apa-apa, saya WA gitu. Ya, akhirnya membuahkan hasil ya, mereka ada yang jadi member, ada yang beli. Nah, tapi mereka bilang, kamu aja ya yang pesenin. Saya juga bingung, aduh Tuhan, saya nggak bisa disuruh minta pesan. Saya minta tolong anak saya dah, demi ya. Nah, supaya mereka. Saya juga
kalau pesanan Korea, saya usahakan mereka dapat harga yang termurah. Saya kumpulkan barang mereka semua, baru kirim jadi satu ke Kalimantan. Ya, supaya mereka juga dapat harga yang terjangkau dengan ekspedisinya dibagi rata gitu. Akhirnya berlangsung. Udah. Kemudian saya bilang, Tuhan, teman-teman canggih semua ya, mereka bisa pesan sendiri, kemudian mantep banget gitu loh, kalau ini bisa Zoom meeting, bisa gini-gini. Kalau saya bingung, saya ngandalkan handphone, udah gini. Makanya teman-teman bisa buat apa segala di laptop. Aduh, saya bilang saya nggak bisa, Tuhan, saya apa adanya lah, gini aja, saya bilang gitu. Ternyata Tuhan buka jalan. Saya bilang waktu itu, Tuhan kalau boleh bulan 7, saya kepingin sales master, tapi kayaknya mimpi deh, saya bilang gitu. Tapi nggak apa-apa deh, saya cuma batin dalam hati. Ya udah, ternyata pada bulan Juli, tanggal 3 itu ada teman, orderan teman, nggak banyak sih, tapi lumayan. Itu saya jadi pairing yang pertama. Kemudian makin banyak, ada yang saya bersyukur Cerian jelaskan juga untuk sinergi ampul saya pakai. Kemudian teman saya datang, dia bilang muka saya dulu kusam, sekarang udah mulai bagus. Kemudian juga flek-flek cici saya juga lihat kan, dia bilang berkurang flekmu. Nah kemudian juga ini karena masa pandemi, jadi keponakan saya bulan Februari, ya itu Januari atau Februari kena COVID. Nah itu saya beranikan diri untuk ngasih hemohim sama spirulina sama probiotik ya. Itu puji Tuhan dia nggak parah. Maksudnya padahal dia udah batuk apa, tapi badannya tuh enak. Nah cici saya jadi kaget, dia udah berumur tapi tetap sehat. Nah udah, jadi itu yang jadi keberanian saya untuk sharingkan bahwa hemohim ini benar-benar untuk imun bagus sekali ya. Nah akhirnya udah, jadi teman-teman yang di Bontang itu saya sharingkan, ini loh bagus. Ada yang percaya, ada yang enggak. Nah tapi puji Tuhan ada yang percaya, itu sembuh. Kemudian di Surabaya saya punya teman, saya sharingkan pakai ini atau hemohim apa segala, saya sharingkan. Oke. Akhirnya terus dan keluarga saya juga, Ii saya yang sudah berumur itu kebantu ya, dia dengan anaknya dan cucunya, engku saya juga. Cuma saya sedikit sedih ya, dengan cici saya pun saya terlambat gitu loh, karena saya tidak tahu dia itu tiba-tiba langsung harus di rumah sakit drop, karena dia nggak cerita gitu loh, tiba-tiba drop. Jadi saya angkat tangan, udah nggak bisa, dokter tidak memberikan untuk diberikan suplemen luar sampai dia udah negatif. Kemudian dia mengalami dedimer, ternyata ada diabetes, dan tanggal 5 kemarin dia udah berpulang ke rumah Bapak. Ya saya ada sedikit sedih karena tidak sempat dia mencoba ini secara maksimal. Saya bilang, Tuhan, tapi teman-teman keluarga yang lain itu terbantu semua, sembuh semua yang saya sharingkan itu sembuh, puji Tuhan. Tapi saya sedih juga, ada penyesalan, tapi ya udah, mungkin ini sudah rencana Tuhan, cici saya tidak terbantu. Nah udah, akhirnya tanggal 7 saya pairing, nggak tahu banyak yang oke dengan hemohim. Akhirnya pembelanjaan itu di grup itu banyak keluarga saya. Jadi saya bilang, kamu kalau beli satu sayang, harganya juga saya nggak mau orang lain jadi dapat harga mahal. Saya bilang kamu mesti 4. Nanti urunan lah sama-sama dengan sepupu-sepupu yang lain, dengan keluarga yang lain, gabung. Nanti saya kasih PV-nya ini pakai PV sepupu saya ini. Memang member saya kebanyakan itu juga keluarga dan teman dekat. Ya, jadi saya bisa membagikan mereka, kamu dengan ini ya, kamu dengan ini, nanti poinnya ini, nanti kalau mau beli lagi poinnya yang ini. Jadi keuntungan saya di situ ya, saya bisa mengatur. Nah tapi yaitu mereka manja, bukan manja juga, mungkin mereka malas, mereka nggak bisa, nggak ada waktunya, jadi menyuruh saya terus untuk memesan. Tapi saya bersyukur Mayvin benar-benar sangat luar biasa ya, dia bisa memesan sendiri, kemudian dia udah mulai jaringannya udah mulai bagus ya, dia juga bisa cari member, mantep banget ya, saya bersyukur. Nah saya juga bersyukur akhirnya periode pertama saya mencapai sales master, itu kemurahan Tuhan, itu pekerjaan Tuhan luar biasa, bukan karena kemampuan saya. Tuhan pakai produk Atomi untuk membantu orang-orang yang ada.
Udah itu periode kedua saya bilang Juli kedua saya sudah nggak terlalu optimis, saya hanya bisa berusaha, ya udah saya coba cari member. Kemudian saya sempat telepon waktu itu, kaget dengan teman saya meninggal, teman SMP kena COVID. Jadi saya ceritanya sama teman dekatnya dia, kamu bisa nggak ngomongin sama keluarganya, kasihan loh, perlu hemohim dia karena ini untuk imun. Jadi dia bilang nggak berani. Udah aku aja yang beli katanya, aku mau, dia punya keluarga juga banyak. Akhirnya dia pesen banyak itu. Ya udah, saya kaget, kok makin naik ya poin-poin saya, tapi di sisi kiri susah, saya bilang gitu. Saya cerita ke teman, dia biasa beli kosmetik, akhirnya dia, saya bilang kamu enggak coba, karena dia kerja di klinik ya, nah bandara gimana itu, akhirnya dia mau coba satu deh katanya. Ternyata dia coba hemohim, oke banget. Kemudian adiknya terpapar COVID, dia bilang, Nindya saya mau hemohim 1 box. Saya bilang, kamu beli 1 box mahal loh, mending beli 4, tapi saya baru 2, enggak apa-apa, poin untuk kamu, saya bilang gitu. Akhirnya dia pakai rasa enak, kemudian dia pesan 2. Nah, ya udah itu poin kamu, saya bilang. Ya udah, akhirnya dia senang, dia pairing ya. Saya dengan keponakan saya juga bilang, kamu pairing ini karena pembelian mamamu masuk di poin kamu, tak bilang. Tapi Ii mau bonus yang kamu pairing itu kamu belikan produk Atomy. Ii nggak mau kamu yang lain, sayang. Produk Atomy benar-benar luar biasa. Akhirnya dia oke. Jadi saya bersyukur saudara mama saya udah minum produk hemohim ya, hemohim. Saya bersyukur banget, probiotik. Mereka sangat yakin banget, saudara-saudara mama saya kan keluarga besar. Dia itu keponakan saya sudah coba juga, cici-cici saya oke, kecuali yang udah nggak ada ini ya, saya ya bisa lagi saya ngomong, ya udah. Tapi saya kepingin semua orang, keluarga saya semuanya itu bisa minum hemohim untuk imun tubuh selama masa pandemi ini, untuk mereka tetap sehat. Itu yang akhirnya saya dengan kepergian cici saya bilang, saya harus ceritakan sama orang bahwa ini benar-benar produk yang luar biasa. Kemudian saya juga nggak mau orang-orang itu terhilang. Sampai ada beberapa yang bilang, Bu Nindya, saya COVID, tapi saya nggak punya uang. Nanti ya setelah gajian atau apa, saya bilang, jangan pikir itu, kamu yang penting minum dulu, kamu sehat dulu, kamu sama anak keluargamu sehat dulu. Yang uang, bukannya saya sombong, enggak, nanti aja lah, saya bilang. Dan itu juga saya kaget waktu cici saya meninggal tanggal 5 itu, tanggal 6 itu kita habis Zoom penutupan peti, saya ditelepon Mayvin ya, maaf ya saya buka aja ya ngomongnya, ternyata ada di Malang yang COVID. Dia itu saturasi 86, cari rumah sakit tidak ada. Saya bilang, di mana Mayvin? Surabaya? Nggak tahu juga ya Surabaya atau Malang. Akhirnya untung saya punya teman di Malang, teman koko sepupu, dia barusan pesan hemohim, probiotik baru saya kirim juga ke Malang. Saya bilang, bisa minta tolong kirimkan malam ini juga Gojek, nanti saya bayar Gojeknya, saya kirim lagi ganti punyamu. Puji Tuhan ya, saya kaget, Mayvin chat, itu pendeta, ternyata dia pendeta Estra namanya, dia saturasinya naik 93 dari 86. Udah itu naik lagi 95. Wah, kemurahan Tuhan bisa pakai produk Atomy ya, hemohim, probiotik, vitamin C. Yang ada aja saya udah itu aja mungkin ya. Nah, saya bersyukur ini Atomy benar-benar luar biasa. Itu bisa kita berbagi ini, membagikan sharing produk Atomy ini ke orang-orang supaya mereka bisa terselamatkan, supaya mereka bisa sehat. Ya itu aja mungkin ya, Atomy juga benar-benar bagus banget gitu loh. Udah itu juga sistemnya itu juga bagus banget, jadi kita nggak perlu bingung-bingung. Malah saya juga salut, anak saya bilang dia salut sama Ciria untuk produk Korea. Ciria bisa ngaturkan gini, saya aja mak pusing sedikit gini kita pusing, apalagi Ciria membernya ribuan katanya. Jadi dia salut katanya sama Iria katanya. Ya itu benar-benar Atomy benar-benar hebat banget ya. Jadi saya bersyukur di masa pandemi Atomy bisa menjadi berkat bagi keluarga kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan pencapaian auto select matter yang kedua itu juga kemurahan Tuhan. Saya sampai bilang, saya bersyukur juga bisa ada di 3 kota nomaden ya. Jadi Samarinda kota kelahiran saya, Bontang tempat suami saya bekerja, dan Serpong ini saya juga orang baru. Saya bersyukur jadi bisa membantu mereka semua yang ada di Kalimantan.
jujur waktu terakhir saya buka ya, waktu itu poin saya masih belum, jujur, karena makanya anak saya bilang waktu periode pertama, semangat mama, mama pasti bisa. Saya bersyukur untuk keluarga saya yang mendukung saya. Di periode kedua pun saya nggak kepikir juga bisa mencapai itu. Jadi pas terakhir, hari terakhir itu saya bilang, aduh, di Kalimantan Hemohim udah kosong semua ini. Jadi saya fullkan untuk satu kota ada. Jadi bersyukur itu bisa urgent, dipakai urgent. Jadi saya sempat pinjem sama center itu pertama 4 box, kemudian pinjem lagi 5 box gitu, karena untuk membantu mereka yang perlu sekali. Jadi saya bersyukur deh, Hemohim mulai dikenal di kota saya gitu loh. Nah, terima kasih untuk atau Mia yang sudah memberkati keluarga saya. Terima kasih untuk leader-leader hebat yang ada di sini, juga untuk leader saya Pak Boas dan Ceria, juga untuk member-member saya ya, terutama yang ada di sini ya, Mevin ya, juga untuk keluarga saya yang membantu saya di dalam keterbatasan saya, di dalam mata saya, di dalam telinga saya. Saya bersyukur untuk teman-teman leader di sini yang begitu sangat membantu, informasinya, perhatiannya, semangatnya yang diberikan di grup itu, waduh, luar biasa ya. Jadi kalau saya lagi down, saya juga terbantu banget semangatnya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk support yang teman-teman semua berikan. Saya nggak bisa membalasnya, Tuhan yang bisa membalasnya dan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Nindya buat sharingnya yang luar biasa, lahir dari hati yang tulus dan murni ya. Saya sangat kagum dan appreciate sekali dengan niat mulia yang Nindya miliki untuk menolong banyak orang. Nah, malam ini kesempatan istimewa karena jarang-jarang saya bisa ketemu Tiara. Nah, saya ini pengen banget nih dengar cerita dari Tiara nih. Gimana sih Tiara ngelihat mama setelah diatomi dengan mama dulu sebelum diatomi gitu. Apa yang Tiara lihat dan Tiara lihat bagaimana Atomi bisa membantu mama atau membuat mama bisa seperti sekarang gitu. Apa yang Tiara lihat dengan Atomi dan apa perubahan yang Tiara lihat di diri mama? Nah ini pertanyaan spontan nih ya. Yuk Tiara sharing aja, nggak apa-apa, nanti mama nggak marah Tiara. Jujur aja, ini gimana Tiara? Ya, perkenalkan, saya Tiara, anak dari Ibu Nindya. Apa yang beda? Apa ya? Mungkin bisa lebih dekat kali ya sama mama. Karena kalau misalnya dulu kan sempat terpisah sama mama, terus 2 tahun karena mama waktu itu masih di Bontang. Terus Tiara di sini sekolah, nggak sama papa mama. Terus setelah itu sibuk sekolah, terus sibuk kuliah. Jadi biasanya pulang ke rumah itu langsung ke kamar, masuk ke kamar. Terus jarang lah ngobrol sama mama, paling cuma tengah malam gitu. Tapi semenjak ada Atomi ini, karena mama nggak bisa order, jadi mama selalu ke kamar Tiara gitu buat tolong dong bantuin mama, tolong dong pesenin ini. Awal-awal kesel karena banyak tugas, terus kan di kuliah nggak cuman kuliah ya, tapi ada organisasi, ada rapat gitu. Jadi sering waktu lagi rapat, mama tuh buka pintu kamar, bantuin dong orderin gitu. Sampai rasanya kayak, sebentar mau lagi rapat, kayak gitu. Ya, terus Tiara selalu bilang, besok ya mah, besok ya sibuk mau ujian atau apapun itu gitu. Tapi Tiara bersyukur sih, jadi ya walaupun awalnya kesel, cuman lama-lama jadi ya ada waktu lah buat ngobrol sama mama gitu. Walaupun awal-awalnya ya sempat marah-marah gitu ke mama karena ngerasa ya lagi ngerjain tugas diganggu buat pesan ini itu. Tapi akhir-akhir ini jadi kebiasa gitu. Bahkan malam-malam kadang Tiara yang ke kamar mama, "Mama mau pesan apa? Udah bayar belum ke Iria?" atau apapun itu. Jadi kayak ya lumayan lebih deket deh ke mama. Wah, ini pernyataan jujur ya, karena ini kan di luar skenario. Jadi saya nggak tahu kalau Tiara malam ini hadir gitu. Buat saya ini seneng banget karena buat saya ini lihat kagum ya. Ibu Nindya ini luar biasa nih, tim suksesnya
keren gitu ya. Ada Tiara juga dulu sempat saya dengar suaminya Nindya ya ikutan juga ya waktu Tiaranya lagi apa gitu. Aduh ini Ci, ini suamiku nih bantuin gitu. Jadi ini saya melihat dalam keluarga Nindya ini Atomi udah jadi family goal. Dan itu yang membuat rasanya Atomi ini menjadi pemersatu keluarga. Ya itu seperti yang kami alami juga. Atomi buat kami bukan hanya pekerjaan, tapi Atomi adalah family goal ya. Seluruh keluarga terlibat dan justru karena adanya Atomi ini banyak pembicaraan yang bisa kita hadirkan lewat Atomi ya. Dan Tiara juga udah merasakan manfaat produknya ya Tiara ya. Ya, Iya, kulit ya. Gimana Tiara? Produk apa nih favoritnya Tiara nih? Salah satunya mungkin Hemohim juga ya. Soalnya dulu itu Tiara kalau lagi menstruasi itu lemes banget. Sampai kelopak di bawah mata ini harusnya warna pink merah, itu bisa sampai pucat putih. Jadi harus minum Sangobion buat tambah darah gitu. Tapi semenjak mama kasih minum Hemohim, jadi waktu kayak udah sakit perut sebelum mens, kayak waktu masa-masa PMS tuh udah mulai minum. Terus waktu lagi menstruasi, hari pertama, hari awal-awal tuh minum, tuh udah terbantu. Jadi udah nggak selemes dulu gitu. Jadi udah nggak terlalu sakit gitu. Iya, betul. Ya, anak saya juga ngalami yang sama ya. Jadi Hemohim itu memang produk keren banget. Itu suplemen cerdas ya. Banyak masalah yang bisa terbantu dengan Hemohim ya. Masalah daya tahan tubuh, masalah beberapa gangguan alergi, juga sekarang ini masa COVID, Hemohim udah menolong banyak orang. Saya sangat salut ya dengan apa ya yang ada di dalam hati Nindya ya. Saya ingat dulu ketika almarhumah Puspa ya, teman Nindya terkena kanker, Nindya dengan teman-temannya berusaha mengumpulkan dana. Dan dana itu selalu dibelikan Hemohim ya. Dan Hemohim itu membantu sekali perkembangan Puspa ya. Dulu kami punya grup, sampai grupnya itu grup Puspa. Ini awalnya terjadi, akhirnya sekarang jadi grupnya Nindya ya. Grup WA grup ini awalnya sebenarnya grup untuk support Puspa. Jadi kita membuat grup itu saya, Nindya, Puspa sama satu temannya Nindya lagi ya. Siapa namanya? Lili. Oh ya, Lili ya, betul. Itu isinya konsultasi cancer. Ini grupnya awalnya dari situ. Sampai akhirnya grup ini bertambah-tambah sekarang jadi grup WA atau Mini India. Ini bermula dari grup kepedulian terhadap mereka yang sedang ada masalah kesehatan. Dan ini adalah sifat hatinya Nindya ini cocok banget dengan Atomi ya, karena Atomi ini mengajarkan tentang berbagi, mengasihi sesama, dan peduli orang lain ya. Jadi Nindya sudah melakukan jauh-jauh hari ya, dan ternyata begitu ketemu Atomi, nggak heran ya Nindya bisa langsung menangkap visi misi Atomi ini. Dan saya juga salut ya, badan di Serpong, tapi jaringannya di Bontang ini ya. Orang kan seringkali menggarap tempat di mana kita tinggal gitu. Kalau Nindya ini kebalikannya. Grupnya Nindya ini rata-rata Bontang, Samarinda, luar pulau semua. Tapi wah, benar-benar grup yang hiperaktif ya kalau belanja luar biasa karena sudah mulai menangkap manfaat produk ini. Dan ini tidak luput dari kebawelan Nindya bercerita. Ini boleh ya cerita, Nindya selalu mau berbagi, itu bagus. Kalau di Atomi jangan jadi orang pendiam. Wanita itu sehari perlu mengeluarkan kata-kata, katanya berapa? 25.000 kata. Ya, kalau pria hanya 10 sampai 15.000 kata per hari. Nah, biar para wanita ini kata-katanya banyak dipakai untuk bercerita Atomi kepada orang lain ya, sehingga yang di rumah nggak pusing mendengar obrolan yang lain ya. Kita isi keinginan kita berbicara, isi dengan obrolan Atomi. Ya, thank you ya Tiara buat sharing malam ini. Ini Tiara ini kalau mau PO Korea pun saya punya partner luar biasa, diajarin sebentar langsung bisa ya. Jadi saya senang sekali ini. Saya pengen teman-teman ya, kita dalam menjalankan Atomi bisa melibatkan family. Ini contoh keren, Ibu Nindya dengan putrinya Tiara. Bersama-sama bisa saling menopang, saling melengkapi,
untuk menjalankan Atomi. Dan saya lihat Tiara pun sudah sering bonusan nih, ya kan? Iya, Tiara juga ikut bonusan loh di Atomi gitu ya. Yang bonusan nggak cuma mama gitu ya. Jadi Tiara juga ikut pairing, sering pairing. Saya intip, Tiara pairing lagi nih gitu ya. Jadi kita bisa melibatkan, kalau kita merasa punya kekurangan, kita bisa melibatkan anggota keluarga kita ya, pasangan kita, anak-anak kita. Ini luar biasa. Jadi Atomi ini benar-benar bisa menjadi pemersatu keluarga. Kemarin waktu acara Global Success Academy di Korea sempat dihadirkan satu family di Taiwan ya. Seorang ayah dengan 3 putrinya. Semuanya sukses di Atomi ya. Jadi Atomi dikerjakan sebagai family goal sampai level teratas ya. Bahkan kita bisa menjadi Imperial Master bersama-sama dalam satu keluarga itu bisa sekali. Dan itu ada di Atomi ya. Atomi membuat hubungan keluarga yang jauh menjadi dekat. Ya biasanya bisnis family yang konvensional kalau dikerjakan bersama-sama di keluarga, ya biasanya selama orang tuanya masih ada, anak-anaknya bisa rukun bersama-sama. Tetapi kadang kalau orang tuanya sudah tidak ada, bisa menjadi hubungan keluarga kurang harmonis ya. Kadang membuat bisnis yang baru, yang mirip dan sebagainya. Tapi di Atomi kita bisa kerjakan bersama-sama sampai kita tidak ada pun anak-anak kita akan tetap bisa rukun. Karena sistem di Atomi yang memungkinkan itu bisa terjadi. Dan membership di Atomi kita ini bisa diwariskan sampai anak cucu cicit kita. Jadi bersyukur kita yang sudah ada di Atomi, kita bukan hanya dimanjakan dengan produk yang bagus sekali, harganya sangat terjangkau, tetapi kita juga diberi kesempatan untuk kita bisa memiliki passive income, bahkan bisa memberkati keluarga kita maupun orang lain melalui Atomi ini. Ya, terima kasih buat sharingnya. Nah, malam ini saya ingin ada beberapa pertanyaan ya yang bisa saling sharing. Nanti menurut Bu Suli seperti apa, menurut Ibu Nindya seperti apa, ya. Nah, saya mau tanya dulu ke Ibu Suliani. Ini ya, Ibu Suliani. Nah, menurut Bu Suli ini dalam perjalanannya menjalankan bisnis Atomi ya, tantangan atau musuh terbesarnya itu apa sih yang menjadi hambatan buat maju? Menurut Bu Suliani apa ini? Kalau menurut saya sih diri sendiri ya. Jadi kalau buat saya sih diri sendiri. Jadi maksudnya kalau kita memang mau menjalankan dengan tekun gitu sih harusnya bisa. Jadi kadang-kadang melihat kondisi, kadang-kadang kan naik turun down gitu, atau misalnya pas kita lagi semangat. Jadi tantangan yang buat saya sih memang diri sendiri, dan itu yang sedang saya dalam proses untuk benar-benar tadi yang saya bilang bahwa kita harus apa tadi yang saya bilang, maksudnya kita harus percaya, jangan sia-siakan diri kita dan percaya pada diri kita. Itu yang memang sedang membentuk saya saat ini. Karena walaupun saya sih udah dalam kondisi udah lama, udah apa, tapi memang tantangan terbesar itu dari diri saya sendiri. Dan itu yang perlu terus dibangun untuk membangun diri. Kalau misalnya sedang menghadapi down, sedang merasakan sedang menghadapi kesulitan gitu, biasanya Bu Suli yang dilakukan apa untuk membuat bisa bangkit kembali, semangat kembali? Iya, kalau pas saya lagi udah pernah, aduh gitu rasanya kok susah gitu, rasanya udah lemah semangat gitu ya. Kok tiba-tiba gini, kadang kalau misalnya memang pas lagi parent gitu seneng, tapi pas pada saat, aduh kok susah ya gitu. Jadi itu memang pada saat down itu, saya terus berusaha untuk membalikan diri sendiri. Saya tuh cuman berdoa, Tuhan, saya percaya sih, maksudnya ini tidak boleh membuat saya menjadi down, menjadi lemah gitu. Jadi membangkitkan diri sendiri bahwa saya percaya Tuhan tuh menolong gitu. Jadi dan satu hal adalah waktu itu pasti saya akan mulai membalikkan diri saya dan bersyukur. Dan saya bersyukur deh dengan kondisi seperti ini. Saya percaya bahwa ini proses untuk saya bisa maju. Dan setelah itu memang bisa balik.
Jadi misalnya dengan itu bisa balik lagi menjadi semangat lagi sih. Oke, berarti kalau Bu Suli ketika down ya, langsung melakukan introspeksi, berdoa ya, seperti itu dan bisa kembali bangkit ya. Mungkin dari Bu Nindya, apa yang Bu Nindya lakukan kalau rasanya lagi down, lagi kok susah gitu. Apa yang membuat Bu Nindya kembali bersemangat? Kalau saya sih, saya jujur kalau saya ngajak orang member, mereka menolak itu saya bikin saya down ya. Tapi saya bersyukur, saya nggak putus asa ya. Saya bilang mungkin di sisi ini dia kurang mau produk ini, tapi di sisi lain mungkin dia bisa. Ternyata itu benar-benar saya alami ya. Saya ada info ke teman saya, ini loh, enggak. Tapi tiba-tiba waktu Juli akhir yang waktu saya bilang saya bisa capai itu, malah mereka yang WA saya, produk apa sih yang bisa saya pakai untuk saya setelah COVID. Aduh kaget. Teman suami saya juga, waktu itu saya tawarin, enggak pernah respon, tiba-tiba dia WA, saya mau pesan ini. Saya kaget, teman saya yang saya kasih info ini tidak pernah mau, tiba-tiba chat. Jadi keluarga saya pun, sepupu saya bilang mau ini, tidak pernah mau, tiba-tiba saya tawarin yang lain lagi, saya harus cari celahnya. Nah itulah di saat mereka tidak mau, saya berpikir lagi, kira-kira apa sih yang mereka butuhkan, atau kadang saya diamin aja dulu. Nah, atau juga waktu orang yang kadang bilang, oh ini kok enggak cocok, enggak ada apa, aduh saya selalu tanya Ceria, gimana ya ini, apa-apa, oh ada ini, mungkin karena ini. Jadi saya infokan lagi ke mereka, ya puji Tuhan lah, mereka oke semua. Dan juga yang satu, saya selalu dukung mereka di dalam doa saya, keluarga saya, supaya anak-anak saya juga ikut merasakan mereka, bagaimana mereka juga berjuang ya, yang sakit COVID untuk saya doakan, puji Tuhan lah mereka udah oke semua gitu loh. Itu yang kekuatan saya. Jadi saya juga kalau mereka kok ini enggak mau ya, ini enggak mau, Tuhan ini mungkin enggak bakalan deh, enggak bisa pairing, saya bilang gini. Tapi Tuhan pakai cara luar biasa ya. Dari orang yang saya sharing mereka nggak mau, malah saya dapat member baru. Nah itulah saya bilang, Tuhan mungkin di satu sisi tertutup, di satu sisi Tuhan buka jalan. Nah itu yang saya yakini lagi gitu loh. Itu semua pekerjaan Tuhan yang luar biasa, saya imani itu gitu loh. Walaupun di sisi lain down, saya yakin pasti Tuhan buka jalan di sisi yang lain. Ya itu. Terima kasih. Ya, amin ya. Jadi selalu ada jalan ya. Yang penting kita tetap berusaha dan niatnya serius ya untuk menolong orang. Kalau saya pribadi, saya melihat peran grup ya, peran nge-Zoom bersama ya, komunitas kita ini saling mensupport ya. Jadi kalau teman-teman down, kalau teman-teman lagi merasa sendiri, tidak ada partnernya untuk berjuang, Anda tidak sendiri ya, karena Anda tinggal klik link Zoom. Ketika bergabung dengan seperti ini kita semua makhluk sejenis ya, orang-orang yang cinta atomi dan merasakan merasakan perjuangan yang sama. Jadi teman-teman kalau lagi merasa down, merasa sendiri, merasa aduh mau ngenalin kok susah ya, justru harus sering hadir di pertemuan. Karena pertemuan seperti ini tuh ngecar semangat. Dan di Atomi kita punya beberapa kali grup Zoom ya, baik Zoom dengan grup kita sendiri, ataupun kalau hari Senin Selasa kita juga ada ASA meeting dengan grupnya Pak Timo yang di Bandung dan di kota-kota lain. Manfaatkan kesempatan seperti ini. Karena selalu ada info-info baru, ada semangat-semangat baru yang bisa kita rasakan. Ya, thank you ya. Jadi ternyata Atomi itu, kalau dari Ibu Suliani tadi saya belajar, Atomi itu tetap bisa membuat seorang yang dulunya pendiam, orang yang dulunya tidak bisa bergaul, minder, tetap bisa sukses di Atomi. Ya, seorang yang biasa bekerja sebagai karyawan ya, tetap bisa sukses di Atomi. Nah, dari Ibu Nindya saya belajar Atomi pun bisa tetap membuat seorang yang ada keterbatasan fisik ya, Ibu Nindya ada masalah di mata dan di pendengaran. Itu pun tidak menjadi penghalang untuk Ibu Nindya sukses. Atomi pun tetap bisa membuat seorang yang pendatang baru di kota Jakarta, di Serpong ya, tetap bisa sukses. Dan karena Atomi ini perusahaan bukan hanya nasional ya, tapi perusahaan global.
Nindya yang ada di Serpong tetap bisa mengembangkan jaringannya di Bontang, di Samarinda, bahkan di kota-kota lain, ya, tanpa kita repot pusing masalah pengiriman barang. Atomi bisa diorder di kota tersebut. Ini pun satu keunggulan dari Atomi, ya, kita bisa mengerjakan bisnis ini tanpa dibatasi oleh ruang, waktu maupun keterbatasan fisik kita. Ya, jadi Atomi ini cocok sekali dikerjakan buat kita-kita yang ingin mendapat passive income, waktunya mungkin terbatas, ya, ruang geraknya terbatas, karena kita tetap bisa punya bisnis keren, bisnis mendunia meskipun kita di rumah pakai daster dan pakai roll rambut, itu pun kita bisa sukses, ya. Oke, nah teman-teman, malam ini saya juga ingin menyambut teman-teman yang baru bergabung malam ini, ya. Selamat datang, kita langsung join dengan ngobrol-ngobrol santai kita malam hari ini. Kiranya obrolan-obrolan yang ada ini boleh menambah semangat dan menambah motivasi buat kita semua. Nah, dari sharing Ibu Suli dan Ibu Nindya malam ini, adakah teman-teman lain, saya beri kesempatan buat teman lain yang ingin mensupport, ya, pengalaman Ibu Suli dan Ibu Nindya, ya. Saya percaya teman-teman yang hadir malam ini banyak hal yang mau disyukuri keberadaan kita di Atomi ini. Saya persilahkan untuk teman-teman yang ingin berbagi pengalaman juga, ya. Bersyukur ketemu Atomi, karena apa sih yang dirasakan dengan Atomi ini, gitu, ya. Teman-teman boleh berbagi juga cerita malam hari ini.